Rahayu teman-teman semua, jumpa lagi. Kita akan mengedit foto ya. Ini aplikasi favorit saya yaitu Snapseed ya. Ini ikonnya seperti ini, Snapseed. Nah, kita coba buka ya, tampilannya seperti apa. Kita akan membuat foto yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa untuk Instagram Anda, Twitter Anda, untuk membuat promo atau banner Anda. Kita lihat apa aja sih fitur yang ada di Snapseed ini. Kita buka sekarang. Nah, di sini langkah pertama adalah pilih foto Anda ya. Kita pilih, misalkan ini ada makanan ya. Ini makanan, saya coba pilih. Nah, di sini teman-teman kita ada 3 pilihan: looks, tools, dan export ya di bawah ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau looks itu banyak sekali pilihan, teman-teman nggak usah harus edit secara detail. Jadi hanya pilih aja mau portrait seperti ini, tampilannya otomatis dia berubah. Mau smooth ya, pop, kemudian accentuate ya. Nah, kemudian ini banyak lagi untuk siluet misalkan. Nah, kalau misalkan nggak suka dengan pilihan seperti ini, di cancel saja, itu tanda silang di kiri bawah ya, kita cancel. Nah, kita coba pilih tools. Tools ini favorit saya juga ya. Nah, jadi kita ngelihat apa aja sih yang perlu perhatikan nih. Misalkan kita ingin membuat yang paling bawah kanan tuh vignette ya. Vignette itu di kanan bawah, kita lihat cek vignette. Nah, vignette itu kita tinggal geser aja ke kiri dan ke kanan. Nah, ke kiri dan ke kanan ya. Ke kanan itu putih, kemudian ke kiri itu backgroundnya di samping sisinya tuh hitam ya. Nah, di sini kalau kita geser ke atas ke bawah, nah di sini ada auto brightness sama inner brightness. Jadi kita tadi kan outer ya, luar. Jadi outer brightness itu luarannya itu hitam atau putih. Nah, sekarang kita coba inner brightness. Jadi inner brightness kita geser aja ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi hanya bagian dalamnya aja yang kita terangin atau gelapin. Nah, ini adalah vignette ya. Kalau misalkan teman-teman udah puas dengan fitur ini, vignette. Jadi vignette itu kayak seakan-akan kita mau fokus kepada objek tengahnya, sehingga latar belakang di samping, di tepi-tepinya itu kita hitamkan atau kita putihkan, tergantung dari fotonya ya. Nah, kemudian kalau kita akan approve ya, kita setujui dengan mencentang atau mengklik tombol centang di kanan bawah. Teman-teman lihat ya, kita centang sekarang, berarti setelan ini kita sudah setujui ya. Nah, sekarang kita coba nih tools apa lagi nih. Nah, sekarang ada tools, kita klik tools, ada namanya lens blur ya. Teman-teman lihat ya, paling bawah ini ya, lens blur. Nah, lens blur ini tujuannya untuk kita bisa memblurkan bagian-bagian yang tidak perlu kita fokuskan. Kita klik di sini tuh, jadi lingkaran dalam ini itu lebih fokus, dan lingkaran luar ini itu lebih blur ya. Nah, ini kita bisa pindah-pindahin teman-teman tuh. Jadi misalkan ini hanya fokus ke yang biru-biru ini ya, lingkaran dalam. Nah, kemudian kita fokus ke tengah. Nah, tujuannya apa? Sama kayak vignette tadi sebenarnya ya. Jadi bagian tepi gambar itu tidak kita fokuskan, tapi kita benar-benar ingin menonjolkan bagian tengahnya. Nah, teman-teman bisa besarkan nih ininya, lingkarannya tuh ya, dengan mengklik dua jari ya, 2 jari itu, 2 jempol bersamaan. Nah, dia jadi besar ya. Nah, tuh begitu. Nah, ini harus dua jempol ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Jadi kalau teman-teman navigasinya sangat mudah sekali kalau Snap. Ini kalau misalkan kita jempol kita arahkan ke atas, dia ada langsung tuh muncul menu. Nah, ini muncul menu blur strength ya. Nah, blurnya itu mau berapa blur di pinggirnya tuh. Kalau misalkan kita tuh kan blurnya blur sekali gitu. Tapi kalau misalkan nggak perlu terlalu blur gitu ya, gitu. Nah, kemudian transition. Nah, transition itu artinya kita antara lingkaran tuh transisinya tuh apakah seperti ini ya. Transisinya artinya yang transisi antara gambar yang jelas di sini dengan gambar yang blur di sini tuh transisinya itu berapa jelas ya, berapa gradasinya, berapa
levelnya berapa level gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah pusing ya, teman-teman coba pakai feeling sendiri kalau ngerasain ya, supaya teman-teman bisa paham. Nah ini blur teman-teman ya, lens blur. Ya kita coba apalagi ya, ini juga favorit saya, Vignette lens blur. Favorit saya toolsnya adalah yang ini nih, kan kadang-kadang kita warnanya kayaknya sih perlu diperbaiki nih ya, warnanya kayak kurang apa namanya, nonjol. Nah supaya kita bisa nonjolin warnanya itu pakai tune image. Tune image itu di kiri atas tuh ya, tune image. Nah sekarang kita coba deh ke kiri dan ke kanan dulu ya, kita coba ini ini brightness. Nah brightnessnya, terangnya. Nah kita coba sekarang navigasi ke atas ke bawah, ada apa aja sih? Udah banyak. Tune image itu ada brightness, contrast, saturation, ambience ya. Nah kita coba saturation. Nah saturation ini tujuannya supaya kita bisa membuat warna itu semakin menonjol. Kita coba ya, saturation tuh di atasnya tuh udah terpilih tuh ya, di sini tuh teman-teman kalau lihat tuh ya. Kalau misalnya teman-teman udah pilih menunya itu saturation muncul di atas. Nah sekarang kita tinggal geser ke kiri dan ke kanan. Kita geser ke kanan, coba saturation itu naik tuh, plus ya, angkanya naik, dan kita bisa langsung lihat efeknya tuh. Wih, makanan juga warnanya naik ya, tapi jangan terlalu lebay juga teman-teman ya. Jadi kita lihat kalau misalkan ini udah bagus, cukup oke ya. Kemudian kita coba apa lagi, saturation, kita coba lagi, jadi kita naik ke atas lagi, kita ambil menunya ambience. Nah kita coba ambience itu apa sih? Ambience itu ternyata apa namanya, aura gambarnya gitu, mau gelap atau terang tuh ya. Nah terus kemudian highlight kita coba, ini sih kita coba-coba aja teman-teman ya. Jadi yang penting true image itu, true tones itu untuk supaya gambar itu lebih cerah. Nah nanti teman-teman coba sendiri ya, kalau warna itu lebih hangat ya tuh ya. Oke, nah sekarang kita coba tools apa lagi nih. Nah teksturnya kalau misalnya teman-teman pengen lebih apa ya, lebih kelihatan teksturnya ya, tadi kan warna, sekarang teksturnya. Kalau ini kan mungkin agak blur misalkan ya, sekarang kita tambahkan tools details. Nah details tuh, details. Nah, details itu ada menu apa lagi? Nah, kita coba ke atas ke bawah ya. Oh ada menu structure sama sharpening. Kita coba structure dulu, ke kanan dan ke kiri. Oh kan, kalau ke kanan tuh lebih sharp, lebih tajam tuh ya, teksturnya kelihatan tuh ya. Kita coba selain structure itu ada nama sharpening. Nah sharpening itu coba kita ke kanan ini. Nah itu sharpening ya, tapi sharpening nggak terlalu apa ini ya. Nah setelah itu kita kalau udah puas kita close. Nah kita close, kemudian kalau udah oke kita upload ke Instagram ya. Kita ekspor tuh, kita ekspor ke Instagram. Mau di save atau di share ke Instagram ya. Kalau misalkan kita pengen save dulu, kita tunda, kita save aja di sini ya. Kita save, udah fotonya ke save ke galeri ya. Tuh lihat kan bedanya teman-teman ya. Nah supaya tahu ini, coba ini ya, kita lihat ini, yang ini di Snapseed, ini yang foto aslinya, ini foto aslinya. Nah ini foto yang di Snapseed ya. Ya jauh banget kan, kira-kira gitu. Baik teman-teman, semoga bermanfaat tutorial ini. Dan kalau misalkan ingin mention ke saya ya, Jembrey Neo, dan tag gambar teman-teman yang sudah diedit dengan Snapseed, nanti saya bisa komentari. Terima kasih, sampai ketemu lagi.